jemaat Tuhan, Sekolah Minggu Liburan kembali lagi pada tahun ini. Dengan program Sekolah Minggu Langsung via Google Meet, anak-anak dapat berinteraksi langsung satu sama lain. Setiap hari Minggu pada bulan Juni dan bulan Juli sesuai tanggal yang tertera, kita akan melakukan banyak aktivitas kreatif dan juga banyak permainan seru lainnya. Eits, jangan lupa akan ada hadiah menarik bagi anak yang rajin hadir setiap minggunya. Tunggu apa lagi? Segera hubungi Kak Yuli atau Kak Surta di nomor ini untuk info lebih lanjut. Kami tunggu kehadirannya. Tuhan memberkati. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Hari ini Minggu tanggal 13 Juni 2021. Karena anugerah Tuhan kita masih hidup, sehat, dan ditolong Tuhan. Hidup kita sebenarnya hanya karena kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan saja. Jadi terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ditambahkan umurnya 1 tahun lagi. Semoga saudara sehat, panjang umur, tambah mengalami berkat-berkat Tuhan, tambah hidup memuliakan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 50. Semoga saudara haus dan lapar akan Tuhan dan diberkati untuk mengerti dan dapat mempraktekkan Mazmur ini dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita berbahagia dan beruntung. Baiklah, kita buka di dalam doa. Bapakku, terima kasih, kami ucapkan syukur karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah tolong kami 1 minggu lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur. Kami mohon ampun semua dosa salah kami yang kami buat sengaja maupun tidak kepada Tuhan dan sesama kami. Ampuni kami Tuhan, tolong kami supaya kami lebih taat, lebih berhikmat. Buka jalan untuk kami lebih lagi mengerti kehendak-Mu. Dan ajari kami, mampukan kami mengampuni orang-orang yang tidak baik kepada kami Tuhan. Kami rindu bisa melakukan kehendak Tuhan. Hari ini kami mau mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 50. Mohon urapan baru, mohon berkat Tuhan. Kami minta ini dengan percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara, mari kita dengarkan firman Tuhan dari Alkitab bersuara yang diambil dalam Mazmur 50. Saya harap saudara membuka Alkitab untuk dapat memperhatikan dengan seksama. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa, Tuhan Allah, berfirman dan memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel. Aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara
dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudaraku, dari ayat 1 sampai 13 kita lihat bahwa Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak berkenan kepada orang-orang yang hidup munafik. Orang-orang yang pura-pura kelihatannya saleh tetapi tidak tulus. Sebenarnya tidak sungguh-sungguh hidup menghormati Tuhan. Kalau mereka memuji Tuhan, kalau mereka mengucap syukur kepada Tuhan, kalau kelihatannya mereka melayani Tuhan, itu semua palsu. Tuhan tidak senang. Tuhan mau agar setiap orang yang hidup munafik, pura-pura saleh itu bertobat dan memberikan ucapan syukur yang tulus, hidup dalam kepercayaan atau iman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Itu kehendak Tuhan. Sedangkan di ayat 16 sampai 22 kita lihat, kita baca, kita dengar tadi bahwa Tuhan menegur dengan keras, dengan tajam orang-orang yang hidup fasik, keras hati, perkataan dan perbuatannya jahat, tidak adil, tidak benar, kotor, tidak senonoh. Tuhan memperingatkan orang-orang yang seperti itu, yang jahat, untuk mengevaluasi diri dan sungguh memperhatikan firman Tuhan. Bertobat, sebab kalau tidak Tuhan akan mendatangkan murka yang akan menghancurkan mereka.
Mazmur ini ditulis oleh Asaf, seorang musisi utama zaman Raja Daud. Asaf memulai Mazmur ini dengan menggambarkan penghakiman Tuhan atas manusia. Karena sifat Tuhan itu maha kudus, maha suci, maha benar. Tuhan tidak suka terhadap dosa. Tuhan benci terhadap dosa. Tetapi Tuhan mengasihi manusia. Sebab itu Tuhan menuntut hukuman atas dosa yang ujungnya adalah kematian atau maut yang kekal. Ya. Manusia bisa saja kelihatannya rajin dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk hidup menaati firman Tuhan dengan sepenuh hati. Tidak mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, tapi karena tradisi, karena kebiasaan, karena tugas, karena motivasi ekonomi, karena ingin dipuji, karena mau dihormati orang, dan alasan-alasan lain yang tidak benar, maka orang kelihatannya mau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan bahkan dengan rajin. Mereka berani menuntut janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup mereka, tapi sebenarnya mereka tidak mau hidup taat. Ya, mereka hidup penuh dengan tipu daya dan kejahatan. Firman Tuhan jelas mengatakan itu. Tuhan benci, Tuhan tidak ingin orang hidup dengan kemunafikan atau hidup dalam ritual yang kosong nilainya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan rindu setiap orang yang mengaku percaya dan mengasihi Tuhan benar-benar memberi hidup tambah hari tambah benar, tambah sesuai dengan firman Tuhan, taat. Ya, saudara-saudaraku, Tuhan mau kalau kita melayani Tuhan, kita melayani dengan setia seumur hidup kita. Dan dikatakan bahwa penghakiman Tuhan pertama-tama akan dimulai pada rumah Tuhan sendiri, kepada anak-anak Tuhan. Tuhan akan mengevaluasi, Tuhan akan mengevaluasi, Tuhan akan mendisiplin mulai dari anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mengasihi. Orang yang dikasihi ditegur, didisiplin. Tujuannya apa? Supaya bertobat. 1 Petrus 4 ayat 17 mencatat. 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahan dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Saudaraku, mengenai penghakiman dimulai daripada rumah Allah, itu mengacu pada hajaran, disiplin untuk memurnikan, untuk memperbaiki yang salah. Tuhan akan mengizinkan orang-orang percaya untuk menanggung akibat pelanggaran yang dibuat. Tidak dibebaskan, bukan anak-anak gampang. Ya, untuk didisiplin agar terdorong untuk hidup meninggalkan dosa alias bertobat dan menyerahkan hidup sungguh-sungguh hanya bergantung pada pimpinan, hikmat, kasih, dan kuasa Tuhan. Jadi jika orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan pun membutuhkan disiplin dari Tuhan, betapa banyaknya hukuman yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak percaya, oleh orang-orang yang mengaku percaya padahal nol. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, kalau orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan,
Semua hanya berkat belas kasihan Tuhan. Lalu bagaimana ya nasib orang-orang yang menolak Tuhan? Mengerikan sekali. Nasib orang-orang yang terus-menerus menolak teguran disiplin Tuhan. Orang-orang yang terus-menerus hidup munafik. Orang-orang yang terus-menerus hidup fasik. Merasa nyaman dengan kejahatan. Tidak merasa itu jahat lagi. Wahyu 21 ayat 8 mengajar kepada saya dan saudara. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut yang dimaksudkan adalah takut mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Takut. Tidak berani menyatakannya di hadapan manusia. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, bukan hanya patung, tapi segala sesuatu yang kita kasihi, yang kita hormati, seperti Tuhan, bisa saja itu uang, bisa saja itu kedudukan, bisa saja itu orang, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Bagiannya adalah neraka. Yang adalah lautan api yang menyala-nyala dan belerang. Sangat mengerikan sekali, bukan? Sebab itu sementara Tuhan masih memberikan kita hidup, mari cepat-cepat kita bertobat. Mari kita berdoa minta Tuhan tolong supaya kita tambah hari tambah jadi orang yang bisa melakukan firman. Kalau kita pernah salah, mari kita minta Tuhan tolong, minta Tuhan ampuni supaya ada solusi untuk kita dapat melakukan yang benar. Lihatlah ayat 21 dari Mazmur 50. Itulah yang engkau lakukan, tetapi aku, huruf besar berarti Tuhan, berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, ayat 22, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Saudara-saudaraku, Tuhan itu sabar, sangat panjang sabar. Manusia terus hidup di dalam dosa. Tuhan diam, Tuhan sabar. Tuhan kasih kesempatan terus. Tapi firman Tuhan katakan tadi, Tuhan tidak akan terus sabar. Akan ada waktu penghakiman Tuhan. Saat ini Tuhan masih memberi kesempatan yang besar supaya kita bertobat. Karena sebenarnya Tuhan mengendaki pertobatan orang-orang fasik. 2 Petrus 3 ayat 9, 2 Petrus 3 ayat 9 mengajarkan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia, yang dimaksudkan adalah Tuhan, Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban,
ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan mengundang semua orang untuk percaya kepadanya, beriman kepadanya, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan dan kehidupan. Dan sesudah percaya dan menerima Tuhan Yesus, diampuni dosa-dosanya, Tuhan mau kita hidup taat, setia kepadanya, hidup memuliakannya. Kita berseru, berdoa kepada Tuhan senantiasa, menjalin hubungan. Sehingga pada waktu keadaan susah, tiba-tiba sesak, tiba-tiba ada keperluan, ayat 15, ayat 23 kita baca tadi. Tuhan akan mendengar dan menolong kita. Amin. Tuhan akan memperlihatkan keselamatan yang daripadanya. Asal kita melakukan yang Tuhan mau dengan setia setiap hari. Bukan berarti tidak ada kesusahan. Ada. Tapi Tuhan bilang, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Berserulah. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ya. Marilah kita hidup lebih hari lebih mengasihi Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh rindu berseru kepada Tuhan setiap hari. Sehingga waktu tiba-tiba ada kesusahan, ada keperluan, kita menjerit kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menolong kita. Milikilah persekutuan yang erat dengan Tuhan. Hargailah pelayanan gereja dengan pendalaman Alkitab Clearsight setiap hari. Yang mengajar, mengupas, memberikan pengetahuan kita. Dan akhir-akhir ini sudah ada di dalam kitab Keluaran. Sudah dibahas dari Matius dan selesai sampai Wahyu. Sudah dimulai dari Kejadian sampai Keluaran. Ini semua bertujuan agar semua jemaat Tuhan mempunyai pengertian, pengetahuan yang benar akan firman Tuhan. Sebab kerajinan pun tanpa pengetahuan bisa salah. Sebab itu saudara yang kekasih, dengarlah firman Tuhan setiap hari. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan lakukanlah perintah Tuhan. Carilah Tuhan sementara kita masih hidup dan selama Tuhan masih berkenan ditemui. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Kita belajar hari ini dari Mazmur 50. Perbedaan besar, sangat kontras antara iman yang benar dan iman yang palsu. Tuhan mau kita hidup dalam iman yang benar. Tuhan menginginkan kita sungguh-sungguh hidup percaya kepadanya, bersyukur dan memuji Dia dengan sungguh-sungguh. Kalau kita sungguh-sungguh melakukan bagian kita, maka Tuhan pun akan sungguh-sungguh menolong kita waktu kita berseru padanya pada waktu kesesakan kita. Jadi jangan hanya berseru pada Tuhan waktu kepepet ya, tetapi mari kita sungguh-sungguh memiliki persekutuan yang manis dengan Tuhan. Hidup di dunia ini tambah sulit, tapi puji Tuhan hidup di dunia ini hanya sementara. Ada waktu Tuhan bagi kita yang percaya, taat dan setia akan masuk ke dalam surga, tempat di mana tidak ada susah dan air mata. Di situ kita akan tinggal bersama Tuhan, bersukacita selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita saudara untuk menjadi pelaku firman. Tetap semangat dan bersukacita karena Tuhan. Kuat di dalam Tuhan dan selalu lakukan yang terbaik bagi Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama Tuhan. Kekuatan di
masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih kami dapat belajar Mazmur 50. Kami tahu apa yang harus kami lakukan, tapi tolonglah Roh Kudus ingatkan kami. Karena kami sering kali lupa, kami tidak ingat. Ingatkan kami apa yang harus kami lakukan, supaya kami benar-benar mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, membina hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga waktu kami menjerit, berseru pada waktu kesusahan, Tuhan menolong, Tuhan mengajar, Tuhan menguatkan kami. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Karena Engkau ada di dalam hidup kami di setiap musim. Senang, susah, sehat, sakit, kaya, miskin, gembira maupun dalam keadaan tertekan. Tuhan tidak meninggalkan kami dan itu cukup bagi kami. Bapa kami mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon kesembuhan daripada-Mu. Tolonglah saudara-saudara kami yang susah, yang sedih, yang berduka cita. Mohon Tuhan hiburkan karena penghiburan dari Tuhan yang sempurna. Penghiburan kami sangat terbatas. Kami mohon penghiburan dari Tuhan sehingga saudara-saudara kami menjadi kuat karena di dalam Tuhan. Saudara-saudara kami memiliki jalan keluar karena ada hikmat daripada Tuhan.
Bapakku, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menghadapi ulangan-ulangan, ujian-ujian, tes masuk, mungkin untuk sekolah, untuk naik kelas, atau untuk pekerjaan, untuk program-program yang sedang dihadapi. Bapa, mohon berikan ketekunan, mohon berikan kerajinan, semangat, mohon berikan kepandaian. Kiranya hikmat dari Tuhan menguasai anak-anak kami, sehingga mereka semakin mengalami perbuatan Tuhan yang besar. Mereka mengalami Tuhan secara pribadi, sehingga mereka tambah cinta Tuhan, tambah rendah hati, tambah giat melayani pekerjaan Tuhan. Bapakku, kami rindu Tuhan memberikan kebangunan rohani bagi kehidupan kami pribadi, kebangunan rohani bagi keluarga kami, bangunan rohani bagi keluarga besar kami, kebangunan rohani terjadi bagi jemaat-Mu, mulai dari anak sekolah minggu, para remaja, youth, kaum wanita, dan kaum pria, supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, bersukacita, kuat, bersemangat karena ada Tuhan. Tidak ada yang menjadi lemah, tidak ada yang menjadi putus asa, karena erat dengan Tuhan setiap hari. Tuhanlah sumber sukacita kami, Tuhan sumber pertolongan ke kami, Tuhan sumber pengharapan kami, Tuhan sumber segalanya bagi hidup kami. Kami mohon Tuhan, kiranya saudara-saudara kami yang menjerit berseru kepada Tuhan, Tuhan melawati, permuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati acara sekolah minggu liburan yang akan mulai minggu depan. Kami rindu Tuhan orang tua sungguh-sungguh memperhatikan kebutuhan rohani anak-anak, dan anak-anak juga antusias untuk mengikutinya. Guru-guru sekolah minggu mendedikasikan diri melakukan yang terbaik untuk anak-anak sekolah minggu. Kami rindu anak-anak sekolah minggu mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan semenjak mereka kecil, dan mereka akan menjadi anak-anak Tuhan, alat-alat Tuhan, hidup mempermuliakan Tuhan pada waktu mereka besar dan seumur hidup mereka. Kami rindu acara kenaikan kelas sekolah minggu juga yang akan dilakukan pada bulan Juli. Mohon berkat Tuhan. Biarlah program ini tidak menjadi program yang kosong, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami mengalami lawatan Tuhan sehingga ada pertumbuhan dalam kualitas dan kuantitas. Tuhan, terima kasih. Tuhan, berkat Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami mohonkan berkat rohani dan jasmani. Kami rindu Tuhan memberkati bangsa negara kami Indonesia. Kami rindu Tuhan lawatilah para pemimpin kami, supaya Tuhan menyelamatkan, Tuhan memberi takut akan Tuhan, Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin negeri kami, sehingga negeri kami aman dan sejahtera. Bapakku, kiranya Tuhan memberkati Tuhan, pembaca, pendengar, dan pembuat pendalaman Alkitab Clear Sight setiap hari. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana-rencana kegiatan kami minggu yang akan datang. Di dalam tangan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang maha besar dan sempurna, kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Angkatlah tanganmu saudara, terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna, cinta Tuhan Yesus yang kekal, persekutuan erat dengan Roh Kudus setiap hari membuat saya dan saudara kuat di dalam Tuhan. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kita kedapatan percaya, taat, dan setia. Melakukan bagian kita maksimal, hidup untuk mempermuliakan Tuhan kita, Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara, maju terus, sehat dan beruntung. Amin.